Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman pejuang P3K. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K yang sering keluar pada tahap 1 ya, khususnya pada kompetensi sosiokultural. Nah, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Dalam mengerjakan soal-soal sosiokultural, manajerial, wawancara, teman-teman harus pilih satu opsi yang paling baik, yang paling sempurna di antara opsi-opsi yang lainnya ya. Nah, langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Terdapat teman satu kantor yang berbeda suku dengan Anda. Maka Anda akan bersikap toleran dan menghormati mereka. Opsi yang disediakan adalah A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, dan E. Sangat tidak sesuai. Pada tes P3K tahap 1, soal-soal semacam ini sangat banyak keluarnya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan pada soal itu, ilustrasi pada soal, apakah sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tentunya kalian harus memilih satu opsi yang sangat atau paling sempurna, paling baik di antara opsi-opsi yang lainnya. Kita lihat dulu ilustrasinya tentu saja ya teman-teman. Pada soal ini, jawaban yang sesuai adalah A, yaitu sangat sesuai. Kita lihat lagi soalnya, terdapat teman satu kantor yang berbeda suku dengan Anda. Maka Anda akan bersikap toleran dan menghormati mereka. Nah, ini sangatlah sesuai ya. Jadi kita harus saling menghormati rekan kerja kita, baik itu satu suku maupun berbeda suku. Seperti itu ya teman-teman. Next, soal yang kedua. Anda memilih diam dan melakukan tugas Anda sendiri walaupun Anda merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas Anda tanpa bantuan dari rekan lain. Jadi pada soal ini kita memilih diam, tidak meminta bantuan dari rekan lain, padahal kita merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jelas sekali ya, jawabannya adalah E, sangat tidak sesuai. Karena kita harus mampu menjalin interaksi sosial atau kerjasama untuk menyelesaikan tugas kita. Apalagi jika itu merupakan tugas kelompok. Jadi kita tidak boleh bekerja secara individu. Jika kita mengalami kesulitan, kita juga sebaiknya meminta tolong, meminta bantuan dari rekan kerja yang lain. Oh iya, satu lagi teman-teman, tips dalam mengerjakan soal semacam ini yaitu pilih satu opsi atau satu jawaban yang sangat, menurut kalian sangat. Jadi kalau tidak sangat sesuai adalah sangat tidak sesuai. Hal ini menunjukkan kalian yakin dengan jawaban kalian. Seperti itu ya. Next, soal nomor 3. Anda sering berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan rekan kerja Anda terkait dengan metode mengajar kalian. Nah, pada soal nomor 3 ini kita saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, saling bekerja sama dengan rekan kerja terkait metode mengajar. Jadi jelas ya, jawabannya adalah sangat sesuai. Hal ini sesuai dengan poin kerjasama dan interaksi sosial. Selanjutnya, soal nomor 4. Saat rekan Anda mempunyai masalah keluarga, Anda memilih untuk tidak mencampurinya jika rekan Anda menolak untuk bercerita. Nah, untuk soal nomor 4 ini ada beberapa poin penting ya teman-teman. Kita lihat di sini. Saat rekan Anda mempunyai masalah keluarga. Nah, di sini masalah keluarga itu bersifat privasi ya, bersifat intern.
Jadi kita tidak bisa memaksa teman kita untuk menceritakan apa yang sedang ia alami. Ditambah lagi dengan ia menolak untuk bercerita, berarti di sini kita tidak boleh memaksa ya teman-teman. Kita tidak boleh kepo, ingin tahu lebih jauh apa sih masalah yang dia alami lah, seperti itu. Jadi kita apa ini? Memilihnya. Saat rekan Anda mempunyai masalah keluarga, Anda memilih untuk tidak mencampurinya. Poin pentingnya di situ. Jika rekan Anda menolak untuk bercerita, berarti ilustrasi ini adalah sangat sesuai karena kita tidak bisa mencampuri urusan pribadi seseorang, terlebih lagi jika dia menolak untuk bercerita. Bisa dipahami ya? Oke, next, soal nomor 5. Anda merasa marah saat mendapat perlakuan tidak adil oleh atasan. Nah, hal ini apakah sangat sesuai dengan Anda atau sangat tidak sesuai, teman-teman? Hati-hati ya, pertanyaan nomor 5 ini menurut saya adalah pertanyaan yang menjebak karena merasa marah di sini. Kita merasa marah saat mendapat perlakuan tidak adil. Pasti teman-teman juga memikirkan itu adalah hal yang wajar. Tetapi hati-hati, jawaban yang tepat adalah sangat tidak sesuai. Kita harus dapat bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi saat menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan pemikiran, latar belakang agama, suku, gender, sosial ekonomi, dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh langsung marah ya teman-teman saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Jadi kita harus tetap bersikap tenang terlebih dahulu, menjelaskan atau meminta penjelasan tentang hal tersebut. Seperti itu ya. Oke, next, nomor 6. Anda tetap dapat bekerja dengan baik walaupun saat dalam kondisi perasaan yang tidak baik. Nah, soal nomor 6 ini jelas sekali jawabannya adalah A, sangat sesuai. Hal ini sesuai dengan poin profesionalisme kerja ya teman-teman. Jadi bagaimanapun kondisi perasaan kita harus dapat bekerja dengan profesional. Kita tidak boleh baper ya. Misalnya sedang moodnya tidak baik, moodnya kurang baik, lalu berdampak kepada pekerjaan, itu sangat keliru. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus dapat memposisikan pekerjaan, profesionalisme dalam bekerja. Gitu ya teman-teman. Next, soal nomor 7. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Nah, hati-hati ya teman-teman. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Berarti kita hanya menghormati orang lain yang menghormati kita, ya kan? Jadi jelas jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Jelas kita harus menghormati semua orang ya teman-teman, baik ia menghormati kita atau tidak. Karena kita harus menghormati semua orang, tidak boleh membeda-bedakan. Seperti itu ya. Next, soal nomor 8. Anda lebih senang bekerja sendiri daripada berkelompok karena Anda merasa hasilnya akan lebih baik. Nah, ini adalah poin kerjasama lagi teman-teman. Anda lebih senang bekerja sendiri daripada berkelompok karena Anda merasa hasilnya akan lebih baik. Pada ilustrasi ini yang dimaksud adalah saat kerja kelompok ya. Jadi bagaimana jawabannya yang tepat? Jawabannya adalah E, sangat tidak sesuai karena kita harus mampu menjalin interaksi sosial atau kerjasama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Terlebih lagi di sini yang dimaksud adalah tugas kelompok. Jika tugas kelompok, maka harus diselesaikan secara berkelompok, bukan secara individu. Jelas ya? Oke, next, nomor 9. Anda membutuhkan waktu lama
untuk memutuskan dan menimbang segala resiko ketika diberi tugas yang sulit oleh atasan Anda. Nah, pada soal ini, jawaban yang tepat adalah sangat tidak sesuai. Hal ini berkaitan dengan poin pengambilan keputusan dan manajemen waktu. Kita lihat lagi, Anda membutuhkan waktu yang lama. Nah, poin pentingnya ada di sini teman-teman. Waktu lama. Anda membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan dan menimbang segala risiko ketika diberi tugas yang sulit oleh atasan. Bahkan bukan tugas yang sulit pun, kita tidak boleh membutuhkan waktu yang lama. Kita harus segera memutuskan dengan menimbang segala risikonya. Jadi ilustrasi ini sangat tidak sesuai. Selanjutnya soal nomor 10. Anda bisa melakukan apapun yang disuruh atasan walaupun tidak sesuai dengan background pendidikan Anda. Nah, jika kalian menghadapi soal seperti ini, kita lihat pasti teman-teman titik beratnya di sini. Tidak sesuai dengan background. Jangan berpikiran bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan background pendidikan Anda tidak dapat Anda lakukan. Itu salah teman-teman. Walaupun tidak sesuai dengan background pendidikan, kita harus mau memiliki kemauan untuk mempelajarinya, untuk belajar, untuk memperdalam hal tersebut. Apalagi itu merupakan tugas yang disuruh oleh atasan. Jadi jawaban yang tepat apa ini? Sangat sesuai, karena ini berhubungan dengan tantangan dan profesionalisme kerja. Baiklah teman-teman, sekian dulu ya penjelasan video hari ini. Tiada hasil yang mengkhianati sebuah proses. Begitupun hadirnya doa yang mengiringi perjalanan proses menuju pada hasil. Hadirkan doa dan keyakinan baik pada setiap proses yang kamu jalani. Maka Allah akan mempermudah dan memberikanmu yang terbaik menurutnya. Salam semangat dari saya, Vega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.